Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun sebelum kita berbicara tentang situasi yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita seperti biasa sebelumnya bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan, teman-teman. Dan juga bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang situasi terkini yang terjadi di market kripto. Kita akan jalan-jalan ke Coin Market Cap. Untuk hari ini kita lihat Fear and Greed Index, teman-teman. Ini tekanan, kelihatannya penjualan mendominasi, teman-teman. Walaupun masih dalam poin 61, masih greed, tetapi tingkat pembelian sudah sangat berkurang jauh dibandingkan beberapa hari lalu, di mana angka greed ini mencapai 70 lebih, teman-teman. Hari ini mengalami penurunan, ada di angka 61. Jadi banyak orang mungkin mulai keluar dari market, teman-teman, atau melakukan penjualan koin. Dan kemudian kalau kita melihat dari dominasi Bitcoin, ini ada sebuah pencapaian yang luar biasa untuk altcoin season, teman-teman. Siap-siap saja untuk token dan koin-koin lain selain Bitcoin, karena kita lihat dominasi Bitcoin ini mengalami penurunan. Untuk Bitcoin dominan ini ada di angka 49,8%, teman-teman. Jadi untuk Bitcoin, dominasi Bitcoin ini menurun drastis, ada di angka 49,8%. Beberapa hari lalu sempat menembus angka 50 lebih, teman-teman, 51 atau 52%. Dan untuk Ethereum masih mendominasi market di angka sekitar 18,1%. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk harga Bitcoin hari ini mengalami penurunan. Kalau kita lihat untuk time frame 7 hari belakangan mengalami penurunan sebesar 7,43%. Kemudian dalam 24 jam terakhir ini mengalami sedikit kenaikan di 0,28%. Untuk Bitcoin diperdagangkan di angka 42.823 dolar, teman-teman, per satu Bitcoin. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan berbicara tentang ADA. ADA kita lihat untuk time frame 24 jam mengalami koreksi 0,93%, dan untuk time frame 7 hari koreksinya ADA koin atau Cardano ini cukup dalam, teman-teman. Ada di sekitar angka 9,89%. Jadi untuk Cardano diperdagangkan di angka 0,5245, 0,5 dolar atau setengah dolar. Tapi ada sebuah berita positif, teman-teman, di media online yang bernama Crypto Globe, bahwa pendiri atau perusahaan raksasa yang bernama Crypto Capital Venture ini meyakini bahwa beberapa saat ke depan akan ada mega altcoin run, teman-teman. Jadi akan ada kenaikan besar-besaran di koin-koin atau token selain Bitcoin, dan kenaikan besar-besaran ini akan dipimpin oleh Cardano, teman-teman. Kita akan lihat analisa dari media yang bernama Crypto Globe ini, kemudian nanti kita akan lihat secara teknikal, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, pendiri Crypto Capital Venture yang bernama Dan Gambardella ini baru-baru ini mengungkapkan optimisme terkait potensi lonjakan nilai altcoin di masa mendatang dengan dasar pandangan positifnya pada hasil yang menguntungkan bagi Coinbase dalam pertempuran hukum berkelanjutan dengan SEC di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi kita akan melihat di sini pada musim panas tahun lalu, kalau kita lihat dari informasi media ini SEC mengambil tindakan hukum terhadap Coinbase, sebuah market besar yang ada di Amerika Serikat, dan menuduh bahwa perusahaan tersebut melanggar beberapa undang-undang sekuritas dengan menawarkan layanan perdagangan dengan apa yang SEC menganggapnya sebagai sekuritas yang tidak terdaftar, teman-teman.
Bahkan SEC menganggap Solana, Cardano, dan Polygon Matic itu adalah sekuritas yang tidak terdaftar, sehingga pada saat Coinbase memperdagangkan ketiga koin ini dianggap melanggar hukum, teman-teman. Gambar Delo menyebutkan sidang yang akan terjadi di antara Coinbase dan SEC ini sebagai perjanjian terbesar dalam dunia kripto, karena pertemuan ini akan fokus pada argumen lisan terkait permintaan Coinbase untuk menolak tuduhan SEC. Dan menurut gambar Delo, apabila Coinbase berhasil memenangkan pertempuran ini, maka akan terjadi mega altcoin run atau akan terjadi kenaikan besar-besaran di market kripto yang akan didominasi oleh altcoin dan token-token di luar Bitcoin, dan kenaikan ini akan dipimpin oleh Cardano, teman-teman. Jadi ada sebuah analisa menarik, teman-teman. Jadi analisa ini paralel dengan pertempuran hukum antara Ripple melawan regulator terkait koin XRP, di mana nilai dan kapitalisasi pasarnya melonjak musim panas lalu setelah keputusan hakim analisa Torres bahwa penjualan XRP oleh Ripple itu bukan tawaran kontra investasi, teman-teman. Kemudian gambar Delo ini menyarankan bahwa Cardano atau ADA ini bisa mengalami lonjakan serupa jika Coinbase menang di dalam kasusnya. Terlebih lagi baru-baru ini Cardano diprediksi akan melonjak secara eksponensial setelah analis Guy Turner menunjuk pada pola bullish di grafik harganya, teman-teman. Nah, yang menarik ada seorang analis menyatakan, yang bernama Turner ini, teman-teman, ini menyatakan bahwa sinyal bullish dari total nilai terkunci dalam protokol keuangan terdesentralisasi yang dimiliki oleh Cardano, total value lock-nya, ini menunjukkan permintaan yang meningkat setelah melampaui 400 juta US dollar dalam total value lock bulan lalu, teman-teman. Jadi kita lihat di sini TVL dari Cardano ini menembus 400 juta US dollar, dan ini adalah faktor-faktor yang akan membuat ledakan harga Cardano di masa depan, dan dianalisa bahwa Cardano akan memimpin mega altcoin run, teman-teman. Jadi mega altcoin run-nya, kenaikan token-token di luar Bitcoin ini akan dipimpin oleh Cardano. Sekarang kita akan lihat apakah ini sesuai dengan prediksi, ini sesuai dengan technical, teman-teman. Seperti biasa, saya hanya memakai dua indikator sederhana, yaitu MA50 dan MA200. Memang kalau kita lihat di time frame satu hari, teman-teman, ini terjadi golden cross pada tanggal 19 November 2023, di mana MA50 memotong MA200 ke arah atas, sehingga trennya masih trend up, tetapi harus hati-hati, teman-teman. Kalau saya pribadi, saya akan keluar di market pada saat terjadi dead cross di H4, teman-teman, tapi jangan diikuti, teman-teman, karena saya bukan analis keuangan. Untuk keputusan membeli atau menjual Cardano, teman-teman silakan melakukan Dior dan melakukan investigasi secara mandiri. Namun kalau saya pribadi keluar dari market pada tanggal 7 Januari 2004 karena terjadi dead cross, di mana MA50 memotong MA200, teman-teman. Jadi ini adalah tren turun. Kita akan lihat, ini kita tidak tahu kedalamannya sampai seberapa turunnya, kecuali pada saat di H4 terjadi golden cross, terjadi MA50 memotong lagi MA200 ke atas, maka baru saya akan masuk kembali di Cardano, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan, silakan lakukan investigasi secara mandiri. Demikian update informasi tentang Cardano. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.